Cepat jawab. Hah? Ngaku nggak? Ada. Masa pangeran di mana aja nggak tahu? Orang jelas-jelas tadi pangeran sama kamu. Ya enggak? Ngaku. Iya. Kita beneran nggak tahu pangeran di mana Om. Tadi dia misah dari kita. Iya, Om, kita nggak tahu pangeran ada di mana. Lah, tadi kan Om sendiri yang bilang. Katanya Om tahu pangeran ada di mana lewat penciuman. Kenapa Om lacak aja? Penciuman. Rambut jagung. Enak aja kalau ngomong ya. Emang saya ini anjing pelacak apa? Iya kan Om tadi bilang sendiri, saya kan lurusin aja Om. Aduh, Bisa. Om sakit. Tangan gue jangan diperas-peras gitu dong, emang cucian apa? Ini ya, pokoknya kalian berdua cari pangeran. Saya kasih waktu 15 menit. Bawa ke saya pangerannya. Iya, oke. Om ampun Om, iya. Jadi ya gitu Bu Nawang, saya nih mau ngapa-ngapain jadi nggak enak. Karena saya sekarang kepikiran Rizky terus. Iya, saya bisa ngerasain perasaan Lydia. Karena kalau Putri pulang telat, saya tuh suka was-was. Apalagi kalau Putri nggak pulang. Maaf Bu Nawang, Bu, sekarang waktunya minum obat. Nggak bisa ya, nggak perlu obat ya. Saya ini nggak apa-apa. Saya cuma mau Rizky pulang ke sini. Saya nggak mau obat. Lydia, kamu nggak boleh gitu. Kalau kamu minum obat, kan kamu cepat sehat. Dan kalau kamu sehat, hati kamu juga lebih tenang, pikiran kamu jernih. Jadi kamu bisa selesai masalah ini jadi lebih baik semuanya kan? Minum obat ya. Sini Bidi. Makasih ya Bu Nawang. Terus terang saya memang harus banyak belajar dengan Bu Nawang untuk menghadapi anak-anak seumuran Rizky. Ya mungkin karena saya terlalu sibuk kerja, jadi saya nggak bisa ngenalin anak saya sendiri. Ya dari sifatnya dia, cara menghadapi dia. Kenapa saya bisa nggak ngerti begini? Saya ngerasa ibu yang sangat buruk buat Rizky. Lydia, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Buat saya kamu tuh ibu yang baik, ibu yang luar biasa. Saya yakin kamu sayang sama Rizky. Dan kamu berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan Rizky. Malah kadang saya yang ngerasa bersalah sama Putri. Hidup saya kan selama ini susah. Bahkan seringkali kita hidup dalam kekurangan. Tapi saya bersyukur kalau Putri itu nggak pernah ngeluh. Dan saya yakin ini semua karena komunikasi saya sama Putri baik. Jadi antara saya dan Putri nggak ada yang ditutupin. Itu yang kita butuhin. Komunikasi kita antara anak kita tuh harus baik. Aku jadi merasa malu karena mengeluh seperti ini di depan Bu Nawang. Apalagi setelah apa yang aku perbuat sama Pak Jaka.
Sesibuk apapun your mother, she is still your mother. Kamu berutang budi pada dia. Karena sudah dilahirkan. Surga kamu ada di telapak kaki ibu kamu. Apa yang gue lakuin ke mama sekarang ini terlalu berlebihan ya. Sebenarnya gue gak mau bikin mama sedih dengan cara gue pergi dari rumah seperti ini. Tapi gue bener-bener belum siap. Dan gue gak bisa terima kalau mama deket sama Om Alex. Where is Rizky? I hope dia pergi untuk bertemu dengan mamanya. Setelah mendengar omongan saya tadi, I feel bad for him. Aduh, sumpah lah itu si Jojo. Ajudan bokapnya Mel galak banget ya. Kayak Helder. Pokoknya lo harus tenang. Terus jangan gegabah ngambil keputusan. Mau itu berhubungan sama orang lain ataupun sama diri lo sendiri. Iya, usus goreng. Semua omongan lo nih pasti gue denger kok. Tahu nggak? Cuman omongan lo yang bisa masuk ke sini, ke pikiran gue, terus jelek nempel di hati gue. Terus tersimpan deh di pikiran gue. Lo juga harus temenin Mel. Lo harus dampingin dia terus sampai kondisi dia bener-bener membaik. Karena dia butuh lo batu bata. Ya gue tahu sih ini pasti berat buat lo. Tapi lo harus tunjukin kalau lo itu bener-bener laki-laki yang bertanggung jawab. Karena laki-laki yang sejati itu dilihat dari kesetiaan dan tanggung jawabnya. Iya, Ibu Nawang. Kok lo tahu sih? Iyalah, makin lama omongan lo tuh mirip sama ibu, tahu nggak? Ya kan itu ibu gue anaknya. Masa sih? Iyalah, Kok nggak mirip cantikan ibunya? enak aja. Sama lah cantiknya. Halo. Iya, Ma, iya, ini aku pulang. Iya. Usus goreng. Itu udah Gio. Jangan sampai dia ngeliat lo. Mending lo sekarang cabut dari sini deh. Lu apa-apaan sih? Ini tuh rumah sakit. Jangan teriak-teriak kayak gitu, lu mau diomelin. Ji, gua harus balik duluan. Kok lu tiba-tiba pengen balik, kenapa? Nyokap gua biasa nyuruh gua beneran keran. Gua cabut dulu, men. Aneh banget. Pangeran, lu gimana sih? Gua sama Ata tuh nyariin lu sampai keliling rumah sakit. Tahu gak? Gara-gara lu juga, tangan gua sama Ata tuh dipelintir sama ajudannya Om Raymond. Karena dia pikir gua sama Ata tuh ngumpetin lu. Serius lu? Sampai dipelintir? Masa gua bohong sih, ini tangan gua sakit banget nih. Galak tahu dia. Ya udah, sorry Gio. Gue tadi tuh ngomong sama suster juga ngomongin soal Mel kok. Udah yuk, katanya ditungguin sama Mel. Oh iya, kita disuruh buru-buru balik. Kalau enggak nanti gue dipelintir lagi sama si ajudannya Om Raymond. Ya udah yuk. Hei. Yuk, come here. Dari mana aja kamu? Mel nungguin kamu dari tadi. Dari mana? Maaf Om. Tadi saya... Gak usah banyak alasan. Masuk kamu temenin Mel. Masuk.
Jo, awas si pangeran. Siapa, Bos? Hei. Kamu gak usah masuk. Biarin pangeran sama Mel. Iya Om. Saya ingat kamu. Kamu itu temannya Mel pada saat SMP kan? Bareng pangeran. Iya Om. Saya udah bersahabat lama sama pangeran dari SMP. Saya juga cukup mengenal Mel dengan baik. Pantes saja. Kamu care sama Mel. Good. Saya bangga. Good boy. Kasih Om. Kak Playboy, jagainya jangan di sini dong. Sono maju dikit. Malah di sini. Namanya Sapam. Om Jojo? Ya Non, Om Jojo di sini Non. Oh ya Non, tadi Om Jojo ketemu sama teman-temannya Non Mel, si Tasya sama si Fania. Mereka izin mau pulang dulu Non. Soalnya katanya nggak enak ganggu Non Mel istirahat. Pasti mereka khawatirin aku ya? Iya Non, khawatir. Dari mukanya itu sedih banget mereka Non, kayak mau nangis. Makanya Om Jojo bawa pangeran ke sini biar Non Mel tenang gitu. My Prince ada di sini? Pangeran? Where are you? Pangeran. Gue di sini. Please banget ya, jangan tinggalin gue. Gue mohon sama lo, jangan tinggalin gue ya. Gue gak akan kemana-mana. Gue ada di sini ya. Sekarang yang gue butuhin cuma lo, Ran. Gue mohon banget jangan tinggalin gue. Gue di sini kok. Relax. Kamu gak usah tegang begitu. Saya cuma pengen ngobrol sama kamu. Tapi nggak mungkin depan pangeran. Iya Om. Ada yang mau saya tanyakan sih sebenarnya sama kamu. Kalau boleh tahu Om, maaf. Mau nanya soal apa ya? Tentang cewek asongan. Maksudnya Om? Mel selalu bicara soal cewek asongan. Bahkan saat mengigau pun selalu membicarakan cewek asongan. Cewek asongan. Semua gara-gara lo. Semua gara-gara lo. Mel, hey, Hani. Ada Dedi di sini ya. Jauh. It's okay. Nggak ada apa-apa ya. Apa kecelakaan yang nimpa kamu ini ada hubungannya sama cewek asongan? Duduk sini. Saya tahu kok siapa cewek asongan itu. Saya pernah ketemu dia pada saat ulang tahunnya Mel.